Kali ini ada cerita tentang Sheila, si gadis kecil, dan hutan kabut. Di sebuah desa hiduplah seorang anak perempuan yang lugu. Sheila namanya. Ia senang sekali bermain di tepi hutan. Ibunya selalu mengingatkannya agar tak terlalu jauh masuk ke hutan. Bagian dalam hutan itu diselubungi kabut tebal. Tak seorang pun dapat menemukan jalan pulang jika sudah tersesat. Namun Sheila juga penasaran, ingin mengetahui daerah berkabut itu. Sheila sering datang ke tempat perbatasan kabut di hutan. Ia duduk di bawah pohon dan menikmati bekal yang selalu diberikan ibunya di sana. Tiba-tiba Sheila merasa ada beberapa pasang mata memperhatikannya. "Hei, siapapun itu, keluarlah. Jika kalian mau, kalian dapat makan kue bersamaku," teriak Sheila penasaran. Dengan perlahan muncul 3 peri di hadapan Sheila. Tubuh mereka hanya separuh tinggi badan Sheila. Di punggungnya ada sayap, telinga mereka berujung lancip. Dengan takut-takut, mereka menghampiri Sheila. Sheila tanpa ragu-ragu menyodorkan bekalnya untuk dimakan bersama-sama. Pio, peri-peri itu bernama Pio. Mengapa ada daerah berkabut di hutan ini? Ketiga peri itu kakak beradik. Dan mengapa tak ada yang pernah kembali? Kalian tinggal di hutan sebelah mana? Tanya Sheila penuh ingin tahu. Mendengar pertanyaan Sheila, ketiga peri itu saling bertukar pandang. Setelah berpikir sejenak, akhirnya mereka memberitahu rahasia hutan berkabut yang hanya diketahui para peri. Para peri tinggal di balik hutan berkabut, termasuk kami. Kabut itu adalah pelindung agar tak seorang pun dapat masuk ke wilayah kami tanpa izin. Kami 3 bersaudara adalah peri penjaga daerah berkabut. Jika kabut menipis, kami akan meniupkannya lagi banyak-banyak. Jika ada tamu yang tak diundang masuk ke wilayah kami segera membuatnya tersesat. Jelas Pio, plip-plop. Sheila terkagum-kagum mendengarnya. Bisakah aku datang ke negeri kalian suatu waktu? Tanya Sheila berharap. Ketiga peri itu berembuk sejenak. Baiklah, kami akan mengusahakannya, kata mereka. Keesok harinya Sheila diajak Pio, Pli, dan Plop ke negeri mereka. Hari itu Sheila membawa kue, coklat, dan banyak permen. Sebelumnya, untuk bisa mengelabui para peri lain, Sheila didandani layaknya peri. Di sana rumah tampak mungil. Bentuknya pun aneh-aneh. Ada rumah berbentuk jamur, berbentuk sepatu, bahkan ada yang berbentuk teko. Pakaian mereka seperti kostum untuk karnaval. Kegiatan para peri pun bermukam-mukam. Ada yang mengumpulkan madu, bernyanyi, membuat baju dari kelopak bunga. Semua tampak riang gembira. Sheila sangat senang. Ia diperkenalkan kepada anak peri lainnya. Mereka sangat terkejut mengetahui Sheila adalah manusia. Namun mereka senang dapat bertemu dan berjanji tak akan memberitahu Ratu Peri. Rupanya mereka pun ingin tahu tentang manusia. Mereka bermain gembira. Tiba-tiba Ratu Peri datang. "Siapa itu?" tanyanya penuh selidik. "Ratu, dia adalah teman hamba dari hutan utara," jawab Plop takut. Ia terpaksa berbohong agar Sheila tak ketahuan. Setelah Ratu pergi, Sheila bermain lagi dengan lincah. Namun sayang, ia terpeleset. Sheila jatuh terjerembab. Ketika itu, cuping telinga palsunya copot. Ratu peri melihat hal itu. Ia amat marah. "Manusia, bagaimana ia bisa sampai kemari? Siapa yang membawanya?" teriaknya menggelegar. Pio, Play, dan Plop maju ke depan dengan gemetar. "Kami, Ratu," jawab mereka gugup. "Ini pelanggaran. Jika ada manusia yang tahu tempat ini, maka tempat ini tidak aman lagi. Kalian harus dihukum berat," teriak Ratu. Sheila yang saat itu juga ketakutan memberikan diri maju ke depan.
Mereka tidak bersalah, Ratu. Akulah yang memaksa mereka untuk membawaku kemari. Kalau begitu, kau harus dihukum menggantikan mereka, gelegar Ratu Peri. Sheila dimasukkan ke dalam air mendidih yang akan ditutup. Beberapa saat kemudian, keluarlah, kau lulus ujian, kata Ratu Peri. Ternyata ketika api sudah dinyalakan, ia tidak merasa panas sedikit pun. Kebaikan hati Sheila membuat ia lolos dari hukuman. Ia diperbolehkan pulang dan teman perinya bebas hukuman. Suatu hari saat Sheila kembali bermain ke negeri peri, Ratu Peri membuat Sheila mengantuk dan tertidur. Ratu menghapus ingatan Sheila tentang negeri peri. Namun ia masih menyisakannya sedikit agar Sheila dapat mengingatnya di dalam mimpi. Ketika terbangun, Sheila tiba-tiba sudah ada di kamarnya. Kalau suka ceritanya, jangan lupa like dan subscribe ya.